Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam. Tepuk pramuka 2 kali. Bagus. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenal tanda jejak sederhana dalam pramuka. Nah, di sini ada yang pernah ikut penjelajahan di alam terbuka? Ada yang pernah ikut? Belum ya. Atau ada yang udah tahu tanda jejak sederhana dalam pramuka? Belum. Nah, jadi kakak hari ini akan menjelaskan mengenai mengenal tanda jejak sederhana. Nah, jadi tanda jejak sederhana adalah tanda, simbol atau isyarat yang dibuat secara sengaja di sepanjang perjalanan untuk memberikan petunjuk arah, informasi atau pesan kepada orang lain mengikuti jalur tersebut. Nah, jadi dalam kegiatan pramuka, tanda jejak itu menjadi salah satu keterampilan penting yang digunakan saat penjelajahan, perkemahan, maupun kegiatan di alam terbuka. Nah, jadi tanda-tanda itu dibuat menggunakan media yang mudah ditemukan seperti ranting, dahan, rumput, atau batu. Nah, jadi dapat dipahami oleh anggota pramuka lainnya. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsi utama tanda jejak ini adalah sebagai sarana komunikasi di lapangan agar anggota regu tidak tersesat dan dapat mengikuti rute yang benar. Kemudian sebagai untuk menunjukkan arah perjalanan, tanda jejak juga dapat memberikan informasi mengenai kondisi di luar seperti adanya bahaya, sumber air, kemudian tempat berkumpul atau pesan tertentu. Nah, jadi setiap anggota pramuka perlu untuk memahami arti setiap jejak agar kegiatan penjelajahan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian macam-macam tanda jejak, ada yang tahu? Ada apa aja macam-macam tanda jejak? Ada yang tahu? Tidak. Jadi macam-macam tanda jejak ini berdasarkan media ya, yang digunakan terbagi menjadi 4 macam. Terbagi berapa macam? 4 macam. Nah, yang pertama yaitu jejak di atas, tanda jejak di atas tanah. Yang kedua, tanda jejak ranting. Yang ketiga, tanda jejak rumput. Yang keempat, tanda jejak batu. Betul. Nah, tetapi yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini ya, akan belajar mengenai tanda jejak di atas tanah. Nah, kakak akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tanda jejak di atas tanah. Nah, jadi tanda jejak di atas tanah itu adalah tanda jejak yang dibuat dengan cara menggores atau menggambar pada permukaan tanah yang datar ya, sehingga dapat dilihat atau diikuti oleh orang lain. Nah, tanda ini biasanya dibuat menggunakan tongkat, kayu, atau benda lain yang dapat digunakan untuk menggores tanah. Nah, kita bisa lihat ya tanda-tanda di atas tanah, tanda-tanda jejak di atas tanah. Nah, ini ya, kita bisa lihat ya di bawah ini, di gambar ini ya, ada tanda-tanda jejak di atas tanah. Yang pertama ada ini ya, tanah ini, gambar ini. Ada yang tahu? Kelihatan? Nah, ini tanda semacam panah ya. Nah, ini artinya apa? Ikuti jalan ini. Nah, jadi kalau adik-adik yang melihat tanda ini saat penjelajahan, maka adik-adik harus mengikuti yang ditunjukkan oleh panah tersebut. Kalau misalkan panahnya ke kanan, maka
Adik-adik harus kemana? Kanan. Ke kanan, betul. Nah, yang kedua yaitu tanda apa? Gambar apa ini? Lingkaran, kemudian gelombang-gelombang ya, 3. Nah, ini artinya apa? Kelihatan? Ini apa artinya? Air dapat diminum. Nah, jadi ketika penjelajahan, kalau adik-adik melihat tanda ini berarti di area tersebut ada air yang bisa diminum. Kemudian yang ketiga, apa tandanya Pak? Air tidak dapat diminum. Nah, kita bisa bedakan ya sama yang gambar tadi yang kedua. Kalau yang tadi bisa diminum, yang sekarang tidak bisa diminum. Kita bisa bedakan pada bentuknya. Kalau yang bisa diminum bentuknya lingkaran, yang tidak bisa diminum bentuknya segitiga. Nah, kemudian yang ini artinya apa? Keperkemahan. Nah, jadi yang gambar seperti ini ya menunjukkan arah menuju lokasi perkemahan. Jadi ketika penjelajahan ya sudah terakhir mau ke perkemahan, maka adik-adik jika melihat ini maka harus ke perkemahan, atau untuk orang lain yang membuat gambar harus ke perkemahan. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, paham mengenai tanda-tanda di atas tanah? Paham? Yang ini, yang pertama tadi panah. Apa artinya? Ikuti jalan ini, betul. Kalau yang segitiga ada bahaya. Bahwa di sekitar area tersebut adanya bahaya. Bagus. Nah, jadi untuk sekarang kakak akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Nah, yang pertama kelompok ini, yang kelompok pertama, dan ini yang kelompok kedua ya. Nanti adik-adik per kelompok menggambarkan satu tanda di atas tanah ya. Nanti dijawab oleh kelompok lain. Oke? Paham? Oke, waktunya nanti 1 menit ya. Gambar aja yang besar ya, nanti akan dikasih kertasnya untuk Nah, sok yang besar aja ya. Nanti ya. Nanti entar di situ. Nah, dia gambar. Nanti kelompok lain akan menjawab apa artinya itu ya. Nih, boleh? Udah? Udah? Boleh? Kelompok siapa dulu yang ingin pertama menunjukkan? Oke, kelompok kedua. Berarti kelompok pertama akan menjawab ya. Artinya apa itu? Oke, kelompok 1 lihatin gini. Sini, ke depan. Nah, boleh dilihatin ke kelompok ini? Kelompok pertama. Boleh dijawab kelompok pertama? Jangan ya. Boleh dilihat? Oh, boleh dijawab? Saya telah betul. Saya telah kembali. Sekarang kelompok pertama. Apa? Kami berpisah. Nah, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Betul. Berarti adik-adik sudah paham ya mengenal tanda jejak sederhana di atas tanah. Sudah paham ya? Sudah paham. Oke, terima kasih kepada adik-adik semuanya, sudah semangat, sudah semangat mengikuti pembelajaran pramuka pada kegiatan hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang ya. Semoga kita sehat selalu, diberikan panjang umur. Amin. Demikian
Demikian pembelajaran kegiatan pramuka hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan pernah menyerah dan juga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pramuka selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil